Oke, Pak Rizky. Kayaknya Pak Rizky lagi tugas di ini lain ya. Teman-teman, kita enggak apa-apa mulai lebih awal, ya. Bisa kita mulai lebih awal, Pak Rizky. Siap. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini di lanjutan pembelajaran skenario agenda 1 yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Ibu pengampu materinya, Ibu Dr. Aspina. Sebelum mengawali skenario pembelajaran, saya persilakan kepada Bapak Robi Setiawan untuk memimpin doa. Silakan Pak Robi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman, Ibu, Bapak. Mungkin sebelum memulai Zoom meeting hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Yang akan saya pandu mungkin melalui agama Islam, yang lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menjalankan Zoom meeting hari ini. Berikanlah kami waktu yang cukup untuk cepat mempelajari, memahami segala materi hari ini, dan semoga kami bisa cepat menyelesaikan semua materi-materi sampai selesai. Baiklah semua teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu pengampu materi, saya persilakan untuk mengambil alih kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Pak Rizky, jadi tadi pagi 7.30 ini ya sudah mengajar ya. Ibu Vivi. Vivi. Kalau ya. Pak Yamin? Pak Yamin jam 1. Jam 1. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi ya. Kemarin kita sempat ketemu 3 jam pelajaran dan hari ini insya Allah kita 3 jam pelajaran lagi bersama ya di Angkatan 87 Morowali Utara. Nah teman-teman semua bagaimana pagi ini? Sehat? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Pak Robi ini pakai masker di mana ikut Zoom-nya? Dari kantor ya? Atau di rumah? Lagi nebeng di rumah teman Bu, lagi rame juga di sini Bu. Oh lagi rame, jadi makanya pakai masker ya. Kalau Bu Fatma itu pakai masker di mana sisinya? Orang di sini. Lagi rame ya, di kantor ya? Tidak, itu di rumah ini. Oh di rumah, oke. Baik. Pak Marvel? Dari rumah juga? Dari rumah juga? Dari kantor Bu, kebetulan ada teman juga di kantor. Online juga. Ada online juga, oke. Ya. Makanya pakai masker ceritanya. Nah Ibu cuma heran saja kenapa pakai masker kalau misalnya tidak ada orang gitu ya. Ternyata ada banyak orang ya. Bu Ulfa juga gitu ya? Di sebelumnya banyak orang? Iya Bu, ada 4 orang sini Bu, juga lagi online. 4. Oh, jadi teman-teman, jadi ceritanya ini teman-teman yang ikut acar ini di kantor sama-sama bareng-bareng di situ. Tapi suaranya tidak ini ya, tidak apa namanya itu, apa namanya saling ganggu gitu ya, tidak ya? Baik, terima kasih. Bu Ayu juga di kantor juga ya? Ya Bu. Tidak, tadi Bu Oke, baik. Iya, saya tadi dengar suara ribut dari mana ya? Ternyata backgroundnya Pak Firman yang ribut. Saya sudah mood juga Pak Firman ini. Dan suara dari mana nih? Kok apa nih ribut gitu? Pak Firman emang ikut dari mana ini? Dari kantor ya?
Dari rumah Bu, kipas angin tadi Bu. Oh, makanya bilang ini suara dari mana kok ribut ini ya. Makanya Ibu lihat, oh ternyata dari Pak Firman. Jangan terlalu banyak kalau kena kipas angin Pak Firman. Aduh, semua masuk angin lagi ngana Pak Firman. Oke. Siap. Ya, baik teman-teman semua. Sesuai janji Ibu kemarin. Sudah hafal lagu Indonesia Raya yang 3 stanza itu? Sudah? Sudah apa belum? Sudah? Ada yang sudah hafal? Belum hafal? Belum ya? Teman-teman kemarin itu tugasnya sudah diselesaikan semua kan? Yang mind map-nya sudah? Mind map. Oke. Kita langsung saja deh presentasi mind map-nya. Kelompok mana dulu yang presentasi, silakan. Kelompok Pak Robi dulu, silakan Pak Robi. Kelompok Pak Robi dulu presentasi yang penugasan mind map, silakan. Boleh di share screen, kemudian dijelaskan. Teman-teman dengar suara Ibu? Oke, silakan Pak Robi. Sebentar Bu, saya download dulu dari ini Bu. Kemarin saya mendownloadnya dari HP Bu. Oke, kelompok berikut yang bukan kelompok Pak Robi, silakan sambil menunggu kita. Ayo, siapa yang ini? Yang bukan kelompok Pak Robi, yang sudah ready, silakan. Ya baik Bu, saya share Ya, screen dulu. Ya, silakan. Silakan Ibu Irma. Mana nih Bu Irma? Ya, oke. Ya, silakan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu dan teman-teman sekalian. Yap. Baik, saya akan mulai mempresentasikan mind map dari kelompok kami, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Baik. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di sini pengertian dari wawasan kebangsaan dan nilai bela negara yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara juga meliputi identitas NKRI, yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Di mana implementasi nilai bela negara yaitu bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Yang kedua, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara secara profesional. Yang ketiga, melakukan pelayanan publik secara jujur, tanggap, dan santun. Dan yang keempat, mematuhi protokol kesehatan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara juga meliputi konsensi dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nilai-nilai bela negara terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Pengertian dari nilai-nilai bela negara yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Kemudian kita masuk di isu kontemporer. Isu kontemporer terdiri dari 6. Korupsi, radikalisme, narkoba, money laundry, terorisme, proxy war, dan kejahatan mass communication. Di mana radikalisme adalah tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan, menurut Adam Cooper tahun 2000. Kemudian money laundry adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau menghapus jejak dan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Kemudian proxy war merupakan istilah yang menunjuk pada konflik dua negara, di mana dua negara tersebut tidak terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Kemudian ada korupsi, di mana korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu, ada narkoba. Narkoba adalah hal yang bersifat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila salah penggunaannya yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian ada terorisme, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Dan yang terakhir, kejahatan mass communication, yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Di sini ada alur kesiapsiagaan bela negara, di mana kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik
mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Kemudian berlanjut ke pentingnya kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah menciptakan calon ASN yang pertama disiplin waktu, yang kedua membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, yang ketiga yang memiliki mental fisik dan fisik yang tangguh, yang keempat memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima memiliki rasa kecintaan pada bangsa, yang keenam membentuk iman dan takwa, yang ketujuh berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, yang kedelapan melatih kecepatan dan ketangkasan, yang kesembilan menghilangkan sikap negatif dan malas, dan yang kesepuluh membentuk perilaku jujur, tegas, dan adil, sehingga menghasilkan ASN yang berwawasan kebangsaan, sehingga menjadikan ASN yang memiliki kesiapsiagaan bela negara. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Irma. Silakan di stop sharing. Ya, terima kasih Bu Irma dan teman-teman ya sudah membuat mind map summary dari 3 materi yang ada di agenda 1 ini. Boleh stop sharing? Oke, Bu, tunggu, Bu. I don't know how to stop it. Jadi yes. stop di apa nih di share itu. Oh iya. Ya, oke. Sudah, Bu Irma? Di share itu nanti di sampingnya ada stop sharing. Just click it. Belum bisa, Bu Irma? Bisa? Udah. Ibu sudah kasih stop sendiri. Bu Irma Anda bisa stop sendiri ya, Ibu sendiri yang kasih stop gitu. Jadi nanti kalau di situ apa nih di slide itu ya pada saat sharing di sampingnya itu ada stop sharing, tinggal klik di situ. Ya. Minta maaf Bu, tadi mau kembali ke ruang Zoom yang ini yang besar, saya bingung. Jadi masih cari-cari yang mana. Iya, oke. Ya. Nggak apa-apa ya, ini proses belajar. Nanti teman-teman semua harus latihan ini ya, latihan nanti, makanya nanti semuanya nanti harus bisa share screen gitu ya. Jadi kita latihan memang dari sekarang supaya nanti pada saat seminar aktualisasi sudah lancar jaya ini. Pakai apa nih sharing-sharing PPT-nya, sharing video gitu. Nanti ada sharing video juga. Jadi kalau sharing video nanti share, kemudian di bawah itu ada share audio itu dicentang gitu supaya nanti videonya bisa kedengaran suaranya. Biasanya kalau teman-teman share itu enggak ada suaranya karena tidak diklik bagian bawahnya yang share audio atau share video itu, share audio ya. Iya, baik Bu. Ya, baik Bu Irma, sudah. Bagaimana Pak Robi? Sudah bisa? Ya, silakan. Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, share saya sudah bisa dilihat semua. Sudah Pak Robi, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Berikut tugas minmap materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara dari kelompok 1. Mungkin langsung saja saya masuk ke materinya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai wawasan kebangsaan ini pengertiannya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau national karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Itu adalah pengertian dari wawasan kebangsaan. Sementara pengertian dari nilai-nilai bela negara adalah sikap yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan serta sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar dari wawasan kebangsaan itu cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan untuk awal bela negara. 4 konsensi dasarnya adalah dasar dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini adalah pertama Pancasila, kedua Undang-Undang 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, keempat NKRI. Selanjutnya analis isu kontemporer. Mirip yang seperti dijelaskan sama Ibu kemarin, terkait fishbone. Jadi kita mengambil isu yang betul-betul urgent nantinya. Kalau sekarang ini analis isu kontemporer berdasarkan garis general secara umum. Yang pertama itu yang ada di Indonesia, money laundering. Money laundering itu pengertiannya upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilang atau menghapus jejak asal-usul uang, harta, kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Banyak kasus sekarang di Indonesia yang menabung di luar negeri untuk menghindari pajak di Indonesia. Kira-kira seperti itu contohnya. Terus ada yang namanya proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak semerta-merta terlibat langsung dalam perperangan karena melibatkan proxy war atau kaki tangan. Kita banyak dengar cerita itu seperti saya sering banyak baca berita itu yang kayak di Iran, ada yang dibilang Taliban adalah proxy war dari Iran, ISIS adalah proxy war dari Iran, kira-kira begitu teman-teman. Terus ada yang korupsi. Korupsi ini kita sering dengar beritanya. Korupsi itu apa sih? Perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi dan atau orang lain. Intinya menggelapkan uang di situ. Jadi yang bukan haknya kita sebagai ASN tidak boleh memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak halal. Terus isu yang ini narkoba seluruh dunia itu multi internasional. Narkoba itu apa sih? Obat-obatan atau suatu hal yang bersifat adiktif atau dapat mengakibatkan ketergantungan. Apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Jadi ada di suatu negara yang narkoba seperti ganja itu ada yang sudah dilegalkan tapi sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kebanyakan di Indonesia dosis yang berlebihan yang bikin fly, tenang. Nah, itu yang paling berbahaya teman-teman. Terus ada isu kontemporer itu yaitu terorisme dan radikalisme. Ini istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrem terhadap tatanan yang sudah mapan menurut Adam Cooper 2000.
Sementara terorisme secara kasar itu artinya merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-combat. Non-combat artinya yang bukan merupakan militer untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Seperti yang kita sudah pernah dengar juga seperti ISIS atau jangan jauh-jauh di Indonesia mungkin ada juga itu terorisme. Terus yang terakhir itu kejahatan mass communication. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Itu menurut Bittner tahun 1977. Selanjutnya, dari kesiapsiagaan bela negara itu mempunyai manfaat membentuk pribadi yang disiplin, mempunyai jiwa kepemimpinan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, serta membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan merasa rasa peduli terhadap sesama. Itu tujuan dari kesiapsiagaan bela negara secara garis besar. Seorang ASN itu harus memiliki kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, yang artinya seorang ASN harus sehat secara jasmani maupun mental untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai ASN. Selanjutnya, kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti yang kemarin sudah kita dengar, kita juga sudah disuruh buat contoh kesiapsiagaan diri kita, kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kan kemarin sudah buat semuanya tuh diskusi kita terkait individualnya yang sudah dikumpulkan. Mungkin banyak yang Ibu contohkan kemarin, ada yang seperti menanam pohon, membersihkan halaman atau lingkungan, berbuat kebaikan, berkomunikasi yang baik dengan tetangga, kira-kira begitu teman-teman. Terus urgensi dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, merupakan suatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Kira-kira berikut penjelasan dari kelompok kami terkait kesiapsiagaan wawasan kebangsaan dan isu kontemporer. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Robi. Silakan stop sharing dulu. Oke. Baik, teman-teman semua sudah menampilkan mind map-nya berkaitan dengan 3 materi, ya, 3 materi. Nah, tadi ini tentunya dibuat berdasarkan hasil bacaan di modul ya. Bacaan di modul ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin teman-teman menyampaikan lesson learn-nya setelah buat dia punya mind map. Sekarang lesson learn apa yang sudah Anda pelajari berkaitan dengan wawasan kebangsaan sebelum kita masuk ke rencana tindak lanjut. Silakan wawasan kebangsaan dulu deh, silakan. Jadi kita sebagai PNS ini mengapa nih kita harus belajar wawasan kebangsaan gitu. Kemarin kan kita sudah banyak bahas tuh. Jadi sekarang mengapa kita belajari, kita bikin mind map-nya ini wawasan kebangsaan, terus manfaatnya untuk kita itu apa sebenarnya? Silakan. Siapa dulu yang mau jawab? Boleh, silakan Pak Firman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terkait wawasan kebangsaan sebagaimana definisi yang disebutkan dari 2 teman tadi yang memaparkan materi, saya bisa mengambil kesimpulan dari 4 aspek pokok yang menjadi pilar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu Pancasila. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi negara kita.
walaupun tidak ada secara konstitusional yang menyebutkan pasal-pasal yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan ideologi, tapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat itu sudah jelas bahwa disebutkan 4 pilar itu, 4 isi dari Pancasila itu merupakan dasar bernegara. Nah, sedangkan kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan landasan konstitusional dalam bernegara kita. Undang-undang seperti kita ketahui bahwa telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 setelah sebelumnya ada Undang-Undang RIS dan undang-undang lainnya. Nah, Undang-Undang Dasar ini pun pernah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Selanjutnya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa kita yang menjadi pengerat persatuan, bahwa walaupun kita terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai budaya, tetapi kita dipersatukan oleh keindonesiaan. Kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga merupakan salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah panjang terbentuknya NKRI tentu kita sudah pelajari bersama di bangku sekolah sampai kuliah, mulai dari zaman penjajahan. Namun titik tolak atau titik awal perjuangan yang akan saya sampaikan yaitu mulai dari tahun 1908 awal terbentuknya Budi Utomo. Nah, mulai dari itu semangat kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia itu dibentuk dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo. Jadi di situ mahasiswa-mahasiswa distopia berkumpul dan kemudian menyatukan pikirannya untuk bersatu, memadukan pikiran, kemudian mengabaikan suku-suku bangsa mereka dan bersatu dalam keindonesiaan untuk memulai perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu pada tahun 1928, tepatnya pada bulan Oktober, disitulah pemuda kemudian mendeklarasikan Sumpah Pemuda sebagai sebagai bentuk kesatuan mereka, bahwa mereka telah merasa satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Selanjutnya di tahun 1928 itu pula untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada tahun 1928. Nah, kemudian dalam perjuangannya akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai saat ini. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang nasionalisme. Jadi saat ini seperti kita lihat banyak di berita, isu-isu nasionalisme banyak kemudian diulas kembali karena mulai banyak kemudian paham-paham yang menjadikannya sebagai kontradiksi dari Pancasila. Mereka memiliki paham-paham ideologi yang mereka katakan itu lebih baik, lebih cocok, dan lebih pantas untuk diterapkan di Indonesia dibanding Pancasila. Nah, inilah kemudian kenapa semangat nasionalisme penting untuk kembali digaungkan, agar supaya di dalam hati kita tetap tertanam bahwa tidak ada ideologi lain yang pantas, yang cocok diterapkan di Indonesia, kecuali ideologi Pancasila. Karena semua perbedaan, semua permasalahan yang mereka ajukan itu sebenarnya telah selesai oleh Pancasila. Pancasila mengakomodasi tentang perbedaan agama. Pancasila mengakomodasi tentang perbedaan-perbedaan suku bangsa dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kembali ke Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Jadi Pak Firman ini dia
baca mendalami betul ini wawasan kebangsaan ini ya. Jadi bahwa kita itu ada 4 pilar ya Pak Firman ya. Jadi ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada NKRI. Pokoknya orang selalu teriakan NKRI harga mati gitu ya Pak Firman ya. Jadi betul kata Pak Firman bahwa memang kita harus terus menumbuhkan jiwa nasionalisme, ya kan? Ini kan banyak sekali nih upaya-upaya untuk disintegrasi, benar kan? Jadi banyak sekali upaya-upaya. Indonesia itu negara besar, teman-teman, ya, negara besar, dan banyak sekali orang-orang di luar sana yang jealous, yang iri, yang irinya itu tinggi sekali dengan kita, karena kita itu bagaimana kita punya Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Kita berbeda-beda tetapi satu gitu ya, begitu multikultur, begitu multi etnis, begitu multi bahasa, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akhirnya kita bisa bersatu dalam wadah Indonesia ini. Nah, orang-orang ini jealous dan ingin kita disintegrasi. Itu bagaimana mereka mau pecah belah. Nah, disinilah tugas kita ya, teman-teman sebagai CPNS yang sebentar lagi masuk PNS, bagaimana kita harus mampu menjadi pemersatu. Bukan kita yang nanti yang malah membuat menjadi terjadinya perpecahan ataupun disintegrasi atau sebagainya, yaitu pokoknya jauh dari yang kita inginkan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, jiwa nasionalisme itu yang harus kita terus tumbuhkan. Apalagi kita sebentar lagi menjadi pelayan masyarakat gitu ya, pelaksana kebijakan gitu ya. Jadi betul-betul kita harus bisa mampu punya peran itu sebagai pemersatu, sebagai pemersatu bangsa. Yang penting dulu dari diri sendiri dulu deh, gitu ya. Jadi dari diri sendiri dulu, punya semangat ya, semangat berjuang. Sebenarnya kita semua di sini adalah pejuang, teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin orang-orang berjuang Indonesia merdeka, sekarang kita berjuang bersama-sama Indonesia itu lebih maju, lebih tangguh ya, lebih baik ke depannya. Jadi bagaimana itu? Seperti yang Ibu cerita kemarin itu, Indonesia masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi, ya kan? Nah, sekarang bagaimana tumbuhkan jiwa nasionalisme itu, bahwa saya berbakti, saya berjanji, saya berbakti, saya mengabdi betul-betul untuk Indonesia, untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau berbicara wawasan kebangsaan, teman-teman sudah tahu ya bahwa kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar, ya, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita ini NKRI. Jadi betul-betul tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Yang ada di pandangan kita sekarang itu hanya satu, Indonesia. Ya, itu saja. Gitu ya teman-teman ya, berkaitan wawasan kebangsaan. Nah, sekarang isu kontemporer. Silakan yang ya Bu Anel, silakan. Cek, ada suaranya Bu? Ya, silakan. Oh ya, terima kasih Bu. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau mencoba memaparkan bagaimana tentang pikiran saya terkait dengan isu kontemporer, di mana kita sebagai calon ASN harus bisa menempatkan diri. Yang pertama tentang radikalisme. Radikalisme ini berarti dia berbicara tentang politik, di mana kita seorang ASN itu, kita tahu kita itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dan itu merupakan suatu pelanggaran. Ya, jadi kita itu harus benar-benar bisa lebih bijaksana lagi, di mana harus pintar membaca situasi, di mana kita maksudnya tidak apa-apa untuk terlibat dalam politik, tapi kita juga tahu kita sebagai ASN ini kita harus cukup, kalau untuk saya kita seperti cukup tahu, tapi tidak perlu untuk sampai terlibat langsung. Itu kalau yang untuk radikalisme. Dan juga tentang money laundering. Money laundering ini juga terkait dengan korupsi, di mana kita itu sebagai calon ASN betul-betul harus bisa menjaga diri. Maksudnya menjaga dirinya bagaimana? Kita tidak boleh menginginkan lebih dari apa yang kita punya. Seperti itu. Jadi harus tahan dari godaan-godaan. Ya wajar, maksudnya kita tahu gaji seorang PNS itu kecil. Ya, cuman bagaimana caranya teman-teman, kita harus di sini harus diajar untuk selalu bersyukur.
bersyukur dengan apa yang kita punya. Ada seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh mengingini lebih dari apa yang kita punya, seperti itu. Dan kemudian untuk narkoba pun juga seperti itu, lebih menjaga diri. Kita harus bisa proteksi diri kita sendiri. Banyak kita tahu teman-teman kalau ASN ini banyak yang terlibat. Ya, ketika kita sudah terlibat dalam narkoba itu dan ketahuan oleh BNN, salah satu pelanggaran berat, dan kita pasti akan dipecat secara tidak hormat. Ya, kemudian sama juga dengan terorisme. Terorisme pun juga seperti itu, kita tidak boleh jadi provokator. Sama juga maksudnya berkaitan dengan, kalau menurutku Ibu, ini terorisme berkaitan dengan kejahatan miscommunication, tapi dalam skala kecil. Kalau untuk kejahatan miscommunication berarti salah satu contoh yang bisa kita ambil itu bijak dalam bersosial media. Ya, oke, sekarang sosial media itu sudah global, sudah mendunia, di mana kita pasti teman-teman punya akun sosial media, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan di situ kita dituntut untuk bersikap bijaksana. Bijaksananya kita tidak boleh menyalahgunakan sosial media tersebut, karena kita juga harus menjaga nama baik kita sebagai seorang ASN, menjaga nama baik pemerintah. Jangan cuma ada apa sedikit sudah langsung berstatus, habis itu di komen orang-orang, kan tidak etis ya kalau menurutku, seperti itu. Oh ya, sama juga tentang proxy war itu juga sudah berhubungan semua. Intinya kita jangan jadi seorang provokator lah, seperti itu Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ibu Anel, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan isu kontemporer ya, dari hasil baca juga dan dipahami, oh ternyata seperti ini harusnya kita sebagai seorang PNS atau seorang ASN. Nah, teman-teman semua, itu tadi tentang analisis isu kontemporer ya. Jadi bahwa Indonesia ini menghadapi banyak ancaman, ya kan? Banyak ancaman yang yang kita hadapi, bahwa ada isu kontemporer, maksudnya isu yang dinamis, yang berkembang, dan itu kita hadapi bersama. Nah, agenda sikap perilaku bela negara ini bagaimana sih sebenarnya kita sebagai seorang PNS itu mampu menangkal itu dan mampu memberikan proteksi kepada diri kita sendiri, keluarga, ya, lingkungan masyarakat dan negara khususnya. Jadi banyak sekali ya teman-teman sudah sampaikan, ada terorisme, ada korupsi. Wah, korupsi ini yang paling Indonesia itu ya. Anda mungkin tahu kita ini peringkat keberapa korupsi di dunia. Ya, kita itu masuk di red zone ya. Bagaimana ini kita sebagai seorang PNS ini mampu melindungi diri kita untuk tidak menampilkan perilaku korupsi, misalnya narkotika, narkoba dan sebagainya. Nah, itu semua bentuk-bentuk bela negara kita seperti itu. Kita tidak terjerumus ke sana dan kita mampu melindungi keluarga kita, ya, masyarakat kita, untuk juga tidak terjerumus ke hal-hal yang demikian yang sudah disampaikan oleh teman kita Anel tadi. Bisa ya teman-teman ya, jadi wawasan kebangsaan, bagaimana bentuk bela negara kita itu, bahwa kita tahu, paham, bahwa kita punya wawasan Indonesia itu beragam, dan kita harus lindungi itu. Kalau kita kerja di Morowali, maka kita lindungilah gitu ya. Kemudian isu, ya, bahwa kita menghadapi banyak isu. Kalau sekarang ini, isu COVID ya kan, bagaimana kita sama-sama bela negara kita ini, agar kita bisa terhindar dari namanya bencana COVID ini, pandemi COVID ini. Apa yang harus kita lakukan? Diri kita dulu deh sebagai seorang PNS. Kemudian bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita? Bagaimana kita melindungi masyarakat kita, dan bagaimana melindungi kita di Morowali gitu, supaya bisa ini COVID tidak berkembang terus ya. Jadi narkobanya oke. Ya, bagaimana narkobanya kita lindungi? Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya di tugas jabatanku sekarang ini, apa yang bisa saya berikan kepada diriku, kepada masyarakat, kepada lingkungan keluarga dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita berpikirnya ke sana. Bagaimana? Jadi di dalam bekerja nanti ya teman-teman jangan hanya selalu fokus ke
tugas pokok kita gitu. Tapi ingat kita ini bertindak sebagai pelayan masyarakat, ya, pelayan. Jadi ada formality, ada informality. Jadi secara formal Anda kerja untuk menyelesaikan tugas. Tetapi secara informal Anda harus juga mampu mengayomi masyarakat di sekitar. Bisa jadi kalau misalnya, Bu, saya kan kerjaku di perikanan, Bu. Apa urusanku dengan narkoba misalnya? Kira-kira teman-teman bisa enggak punya kontribusi di situ berkaitan dengan narkoba? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya ini kerja di perikanan, Bu. Bukan sampai urusan itu narkoba gitu ya. Tapi itu narkoba itu isu yang dihadapi oleh negara kita, oleh wilayah kita gitu, oleh Pemda kita gitu. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya ini orang yang expert di perikanan, Bu. Kira-kira apa kontribusi Anda sebagai orang bergerak di bidang perikanan berkaitan dengan narkoba misalnya? Ayo, kira-kira ada yang bisa kasih sambung enggak cerita itu? Silakan. Ada yang di perikanan kemarin? Siapa yang di perikanan di kelompok ini? Enggak ada ya? Oh, enggak ada ya? Ibu ingat-ingat ada perikanan kemarin. Oh iya, Ibu ngajar 84 kemarin, orang perikanan semua. Ibu so lupain 87 paling. Ada yang perikanan enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke, sekarang Buspa di kantor apa lagi Buspa? Mohon maaf ya, Ibu enggak bisa hafal ini ya apa nih unit tugasnya nih. Buspa kemarin tugas di Setda. Oke. Buspa di Sekda. Kira-kira kalau Ibu Buspa di Sekda apa yang Ibu mau lakukan gitu? Supaya kita terhindar dari yang namanya misalnya narkoba misalnya. Apa yang mau dilakukan? Ya, ini saya terus terang saja Bu, ada mungkin rekan saya juga di sini yang terlibat kasus. Jadi setidaknya saya menasihatkan teman-teman bagaimana caranya kita untuk jangan menyentuh narkoba. Dengan cara apa? Ya, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Setidaknya saya menasihati mereka, teman-teman, rekan-rekan, supaya mari sama-sama kita jangan terlibat dengan narkoba. Karena kapan kita sentuh, mungkin sudah susah untuk terlepas. Seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang lain kira-kira apa yang mau dibikin? Mau dibikin nih, kita di tugas kewenangan yang kita punya nih. Ini bagaimana nih narkoba di sekelilingku pada narkoba semua. Sekarang saya ini PNS. PNS itu kan seorang yang punya fungsi sebagai pelayan masyarakat gitu ya. Bagaimana kita bisa melayani orang-orang ini supaya mereka tidak narkoba gitu. Apa kira-kira yang mau saya lakukan nih? Kalau Bu, siapa yang mau jawab? Kalau Pak Marvel gimana Pak Marvel? Ya Bu, terima kasih. Menurut saya kalau misalkan di lingkungan kerja kita ada yang terlibat narkoba, kita harus mencoba mengingatkan bahwa efeknya itu akan berdampak buruk, misalkan dipecat dari pekerjaan sampai ke keluarga, bahkan bisa masuk penjara. Sehingga mereka bisa sadar bahwa narkoba ini hanya kesenangan sesaat, padahal efek sampingnya itu malah bisa merugikan diri sendiri dengan keluarganya. Ya, menurut saya begitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Marvel. Nah, teman-teman, tapi orang itu biar sudah sudah dikasih nasihati, sudah dikasih tahu tetap juga. Soalnya apalagi kalau ini ya mereka tetap pakai, apalagi yang pengedar. Sote maso itu biar ngana kasih ayat-ayat suci Al-Qur'an di situ, bacakan isi Alkitab itu, mereka tetap saja gitu ya, tetap saja jadi pengedar ya seperti itu. Kira-kira apa yang mau saya bikin ini? Sudah dikasih dengar ceramah gitu ya, sudah dikasih ikut pengajian, keluar dari pengajian tetap ada transaksi gitu ya. Apalagi yang mau kita bikin ini, Pak Fajrin, silakan Pak Fajrin. Ya baik Bu, terima kasih. Bagus kedengarannya Bu. Ya silakan bagus. Oke, baik. Begini, untuk yang sepaham saya, instansi yang bergerak dalam pemberantasan tindak pidana narkoba
ataupun dari lembaga BNN, biasanya mereka membutuhkan membutuhkan kontribusi atau bantuan informasi dari baik itu masyarakat atau peran-peran ASN. Artinya mereka bergerak dengan bantuan informasi, baik informasi kecil, besar ataupun hal-hal yang mengganggu ketertiban di masyarakat. Jadi melalui bantuan informasi itu mereka sangat terbantu dalam tindakan-tindakan pemberantasan narkoba. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Oke, itu masalah narkoba. Kalau di lingkungan kita banyak ya, di Morowali banyak ya. Ya narkoba itu banyak ya, yang sudah maksudnya yang pengedar ada, yang pemakai ada, banyak. Banyak enggak? Komplit di sini. Hah? Komplit. Ada semua. Komplit. Ada semua. Bu Supa bilang ada semua sudah itu, Bu. Ada. Nah, gimana caranya? Jadi yang pasti diri kita dulu yang harus kita lindungi ya. Bentuk bela negara kita adalah kita melindungi diri sendiri dulu untuk tidak terjerumus ke sana. Kemudian kita harus mampu mengayomi. Jadi tadi banyak ya, tadi kita harus bagi informasi, kita harus mengajak mereka dan sebagainya. Tapi satu yang paling penting, bagaimana orang-orang itu kita berdayakan ya sehingga mereka punya penghasilan. Ya, itu yang penting dulu. Karena kalau mengapa pengedar narkoba itu sangat banyak, karena tergiur mereka, untungnya banyak. Orang kurir saja ya, teman-teman di sini ya kurir cuma yang ngantar-ngantar itu 1 minggu 8 juta loh dia dapat. Kurir 1 minggu 8 juta. Jadi kalau dia 1 bulan, kali Jo itu, berapa dia dapat duit? Itu cuma antar itu. Kita ini 1 bulan kerja dapat 2 juta. Ini dorang 1 minggu dapat 8 juta gitu. Nah, itu yang paling kecil itu loh, dapatnya itu luar biasa itu ya. Makanya makanya Indonesia ini menghadapi narkoba ini sungguh luar biasa gitu ya. Jadi bagaimana ketahanan kita itu supaya ini narkoba ini bisa hilang gitu ya. Jadi utamanya itu bagaimana kemampuan kita nanti ini para PNS khusus di bidang kerja kita masing-masing ini ya memberdayakan diri kita, teman kita ya, buat sibuk diri kita dan teman kita dan bisa juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa menghasilkan uang juga. Karena banyak orang tergiur itu dengan mendapatkan keuntungan yang besar dari narkoba itu. Ya kan? Nah, yang jadi masalah mereka transaksinya banyak, yang korban adalah masyarakat. Banyak sekali PNS sekarang yang tersangkut narkoba itu banyak. Ya. PNS itu banyak loh. Yang pemakai itu banyak. Benar enggak, teman-teman? Ya kan? Nah, bagaimana? Jadi kita harus bisa berupaya dulu melindungi diri. Nah, berkaitan dengan narkoba, terus ini ada lagi korupsi. Nah, bagaimana nih teman-teman nanti bisa jauh-jauh dari namanya perilaku perilaku korupsi. Ya, kira-kira kalau teman-teman ini di dalam unit kerja kita ya, potensi korupsi itu besar enggak di tempat kerja teman-teman? Maksudnya potensi orang-orang untuk melakukan korupsi itu besar enggak di unit kerjanya? Kira-kira? Besar, Bu, kalau saya di dinas saya. Ulfa di dinas apa? PU ya? Pekerjaan umum, ya. PU. Nah, di dinas kesehatan. Potensinya itu di bagian mananya tuh, Bu Ulfa? Ya kan, ini kan Bu sudah masuk kegiatan keproyekan ya Bu ya. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan fisik, pengadaan oleh pihak ketiga, kan seperti itu Bu, dengan anggaran yang lumayan cukup besar, yang untuk anggaran 200 juta ke atas itu kan melalui lelang, dan di bawah 200 juta itu kan penunjukan langsung. Jadi kan potensi untuk terkena kasus korupsi itu sebenarnya bukan dari segi menerima uang juga saja Bu, tapi juga dari segi administrasi, kesalahan administrasi juga bisa seperti itu. Jadi di instansi kami ya cukup besar lah untuk potensi seperti itu. Maksudnya Bu, bukan hanya sekedar menerima uang, tetapi dalam kesalahan administrasi juga. Nah, itu kan biasanya salah
tanda tangan untuk pencairan apa kan, padahal tidak menerima tapi tidak sesuai prosedur, ada pemeriksa kan, nah, itu dianggap sebagai penyelewengan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu mungkin karena kami lebih banyak ke kegiatan yang di pihak ketiga kan, swakelola istilahnya seperti itu Bu. Nah, jadi kan kalau swakelola kan untuk memperlancar biasanya dari pihak ketiga kan ya biasa dikasih seperti sertifikat seperti begitu bukan untuk memperlancar pencairan apakah seperti itu Bu. Jadi memang kalau di instansi saya sih cukup besar peluang untuk isu kontemporer seperti korupsi seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bu Ulfa. Kalau Bu Ulfa di PU itu ya sangat rentan ya, sangat rentan dengan korupsi. Karena ada proyek di situ, ada pembangunan di situ, ada pengadaan barang di situ ya. Itu banyak sekali. Indonesia itu ya teman-teman. Jadi anggaran-anggaran pengadaan itu ya teman-teman itu rata-rata sepertiganya dikorupsi. Jadi kalau kita punya anggaran 1 miliar ya itu 350 juta masuk kantong atau bagi-bagi gitu. Jadi yang masuk di pembangunannya saja itu cuma sekitar 650 gitu. Itu Indonesia itu. Nah, makanya itu isu-isu yang kita hadapi itu selalu korupsi itu selalu masuk karena kita ini betul-betul masuk di dalam red zone gitu. Dalam transparansi global itu kita merah, highly corrupt gitu ya. Negara yang sangat tinggi korupsinya. Kemarin urutan ketiga di Asia kalau tidak salah kita itu ya. Keempat Bu. Keempat di Asia ya. Apa yang pertama itu? India apa ya? Lupa Ibu. Pokoknya itu kita tinggi di Asia itu urutan keempat. Hitung Jo itu negara di Asia itu berapa? Kalau di dunia dia urutan keberapa? Masuk 10 kayaknya kita itu ya. Negara yang tinggi sekali angka korupsinya. Kalau kita dilihat di peta transparansi global itu ya itu merah. Pokoknya kita satu peta Indonesia itu merah betul, zona merah kita itu ya. Nah, itu negara yang bersih itu kayak Singapura gitu ya, itu negara-negara bersih dari korupsi. Mereka punya perilaku yang jujur, ASN-nya, PNS-nya. Nah, kita itu banyak sekali PNS itu yang tidak jujur. Ya kan? Nah, tidak disiplin. Nah, di sikap perilaku bela negara ini kan kita mau dibentuk disiplin. Disiplin itu bukan hanya datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai di target dan sebagainya, tetapi bagaimana kita mampu bekerja ya sesuai aturan yang berlaku. Kalau di PU misalnya kan, misalnya sudah ditentukan tuh misalnya rapnya sekian ya kan, rapnya sekian, besinya sekian misalnya ya, ininya sekian, itu dikurangi jadi ada kekurangan volume pekerjaan. Nah, kekurangan volume pekerjaan itu jadi temuan lagi gitu ya. Dihitung lagi, ternyata kerugian uang negara sekian gitu ya terhadap kekurangan volume pekerjaan. Pokoknya itu banyak sekali itu ya. Yang paling banyak itu pokoknya pendidikan, kesehatan ya, karena banyaknya anggaran-anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan itu banyak sekali ya. Nggak ada yang kerja di kesehatan ini? Nggak ada ya. Pendidikan ada pendidikan. Nggak ada juga. Nah itu di pendidikan itu paling banyak sekali karena anggarannya besar di situ sehingga betul-betul itu mental pencuri itu ya, mental pencuri itu melekat itu. Itu gimana caranya supaya hilang itu. Kalau cuman ini bagaimana kita mampu menumbuhkan karakter kita itu, jangan karakter pencuri itu. Kalau dikatakan itu karena tidak punya tidak mampu, tidak bertakwa Bu kepada Tuhan. Lah pas dilihat kemarin siapa ini? Sudah haji, sudah haja, ini kalau mau dilihat agamanya bagus nih gitu kan, tapi kenapa dia masih tetap menjadi seorang pencuri gitu? Apa yang terjadi? Jadi salah satunya adalah pendapatan, ya, gaji yang rendah gitu ya. Gaji yang rendah membuat juga orang bisa terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan pencurian seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman supaya kita tidak tergiur ke sana? Bayangin ya, gaji tinggal 2 juta nih, potong kredit.
ya, potong kredit bank, ambil kredit bank, tinggal 1 juta, 1 juta. Terus punya istri 1, anak 3, sudah. Uang 1 juta mau dibagi dalam 1 bulan tidak cukup gitu. Maka muncullah otak-otak kriminal tadi, ya kan? Ini bagaimana ini? Jadi akhirnya ada mental peminta-minta namanya. Jadi kalau kita yang bagian misalnya bagian lapangan, misalnya teknis lapangan, jadi pekerjaan ya. Pekerjaan baru sekian persen, fisik misalnya, sudah ini bisa disogok nih, ya kan? Bisa disogok nih pengelola teknis gitu. Sudah nggak kasih dulu di situ di laporan sekian gitu, nah, dibayarkan lagi. Nah, coba kalau semua PNS menerima amplop seperti itu, pastilah si pemilik proyek akan mengurangi volume pekerjaan. Benar enggak Bu Ulfa? Ya kan? Jadi kalau mengapa sampai kualitas pekerjaan jelek, ya itu tadi karena rekanan misalnya rekanan kerja yang misalnya dia pengadaan lampu misalnya, pengadaan lampu 100, sekarang banyak meja staf yang harus dia lewati, kurang, uangnya berkurang dong. Akhirnya apa? Lampu tadinya yang harus 100, dia tinggal beli 50 gitu. Ya kan? Ya enggak mungkin lah rekanan mau rugi. Benar enggak? Apalagi VV, sekian persen. Pas dihitung persen-persennya, anggaran 100 juta, ternyata sudah 50 juta yang keluar. Ya otomatis lah dia mengurangi volume pekerjaan gitu. Akhirnya ada lagi temuan gitu ya, banyak sekali. Jadi teman-teman nanti insya Allah jadi pegawai, jangan biasakan kita jadi punya mental peminta-minta itu. Ya, karena dampaknya itu luar biasa. Mental peminta-minta itu ya teman-teman itu perilaku korup, belum masuk tindak pidana korupsi tapi sudah perilaku korup. Jadi saya kemarin adik saya itu mau mengikuti pelatihan calon kepala sekolah gitu ya. Jadi dia diseleksi dulu gitu, tes segala macam. Tahu enggak, ada seorang kepala seksi. Jadi berkas-berkas itu kayak ada tanda tangan kayak legalisir pokoknya kayak pengesahan. Nah, itu bayangin ya, si kepala seksi itu, guru-guru itu ikut ratusan, pokoknya banyak deh, ratusan yang mau diseleksi itu ratusan guru-guru itu listnya panjang gitu ya. Tahu enggak, setiap tanda tangan, setiap yang satu tanda tangan itu 50.000. Jadi satu orang itu dia enggak mau tanda tangan gitu. Dia enggak mau tanda tangan, kalau enggak ada paling sedikit 50.000 gitu. Dia enggak tanda tangan, dia kemana-mana bawa cap gitu. Jadi orang mau tanda tangan, ketemu aja dia di mana, misalnya di warung makan, di kafe, di mana, dia sudah bawa cap kantor gitu. Dan 50.000. Saya kasih tahu adik saya, enggak usah lah ikut kayak gitu. Ya gimana Pin? Dia bilang, kamu jangan kasih. Kalau saya enggak kasih, saya punya berkas tidak ditanda tangan, ya lapor dong. Nanti kan kita di sini di kesiapsiagaan di kewaspadaan dini bela negara ada tugasnya membuat laporan informasi, ya kan? Nah, nanti teman-teman kita latihan. Ayo kita laporkan, jangan dibiarkan orang seperti itu. Orang begitu merugikan gitu ya. Bayangin, kalau yang ikut itu 600 guru, satu orang 50.000 kali Jo itu. Berapa yang dia dapat? Itu cuma tanda tangan itu. Gila enggak? Perilaku korupsi. Jadi teman-teman, bagaimana ini kita bisa membela bangsa kita ini dengan adanya perilaku korupsi itu? Salah satunya nanti itu adalah kita membuat laporan informasi, kita laporkan ya. Kita laporkan itu supaya bisa ditindaki. Ini yang ada teman-teman, ini banyak yang terjadi di lingkungan kita karena kita tidak melapor. Benar kan? Jadi terjadi pembiaran. Nah, membiarkan itu, jangan bilang begini, kan biar saja Bu, DP dosa dia yang tanggung. Bukan masalah dosa dia yang tanggung. Dia telah merugikan negara misalnya. Ya, dulu juga saya punya tuh kepala seksi. Saya punya kepala seksi. Dulu Ibu pegang proyek banyak. Ya, kepala seksi saya. Itu setiap rekanan mau tanda tangan paling sedikit 1,5 juta. Kalau di bawah 1,5 juta dia tidak tanda tangan. Kurang ajar itu. Saya baru tahu ada staf yang lapor, Bu, itu Pak Kasub ini Bu, dia itu nggak mau tanda tangan, itu rekanan sudah bola balik. Kenapa? Itu rekanan punyanya uang cuma 1 juta Bu.
Terus apa masalahnya? Dia enggak mau tanda tangan, Bu, untuk pencairan dia PPTK, dia PPTK gitu. Dia harus tanda tangan untuk pencairan dana, dia enggak tanda tangan gitu. Wah, itu ngamuk, Ibu berteriak. Dan banyak di situ, pemimpin perusahaan banyak di situ, Ibu teriak. Kamu setiap mau tanda tangan harus ada ya 1,5 juta. Saya kasih begitu. Saya permalukan di depan umum. Wah, itu dia kapok benar-benar. Ayo Pak, silakan saya masuk tanda tangan Pak. Tidak perlu kasih amplop-amplop di sini. Saya baru tahu itu kasus saya ternyata begitu kelakuannya. Coba kalau 3 kali pencairan 1,5, ya paling sedikit 1,5. Jadi 3 kali ya rata-rata 5 juta lah. Pastilah ada kekurangan volume pekerjaan yang dia buat. Itu baru di dia, belum yang lain gitu ya. Nah, itu harus betul-betul teman-teman hilangkan dulu di PNS itu. Kalau nanti ya teman-teman sudah masuk PNS, hilangkan dulu itu mental peminta-minta itu. Karena peminta-minta itu, mental itulah yang akan merusak perilaku kita. Ya, akhirnya kita bisa saja tadi yang administrasi, ya, pelaporan administrasi bisa kita selewengkan. Gara-gara kita punya mental peminta-minta itu. Itu dulu deh untuk kita, untuk melindungi diri kita. Dan namanya perilaku korupsi, biar lebih bersih nih negara ini. Jangan kasihan ini merah terus, ya merah terus kita, zona merah terus itu. Bisa ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen punya uang lebih, munculkan jiwa wirausaha, ya munculkan jiwa wirausaha di diri masing-masing sehingga teman-teman itu tidak betul-betul bisa kerja bagus, ya tanpa harus mencuri dari uang kantor, bikin perjalanan dinas fiktif lah, ya kan? Oh, tulis di situ nama, berapa orang yang berangkat 2, tapi dalam surat tugas 10, 8 tidak pergi, ya dapat dia perjalanan. Nah, kan merugikan negara kan? Jadi jangan mau seperti itu. Jadi munculkan nilai berani untuk menolak. Ibu itu orang berani. Kalau dulu ibu ya, kepala dinas ibu bilang saya itu singa betina. Jadi ada yang datang ke ibu gitu ya. Waktu itu ada anggota DPR masuk ke ruangan ibu, Bu kami mau pansus Bu, gitu. Apa itu saya nggak ngerti gitu. Mereka mau lakukan kayak turun lapangan gitu ya, mereka mau lihat proyek saya gitu. Terus kami ada 6 tim Bu, minimal 5 juta lah Bu satu tim. Dalam hatiku 5 juta kali 6 berarti 30 juta. Maksud Bapak ya paling sedikit 5 juta Bu satu tim. Saya langsung marah di situ. Pak, mohon maaf Pak, saya pegang proyek tapi saya enggak pegang uang mereka. Mereka kerja gitu Pak. Bapak salah tempat nih datang ke tempat saya. Silakan Pak, Bapak keluar. Wah, itu meja saya ditendang gitu ya. Pintu saya dibanting gitu. Saya enggak pusing gitu. Ngapain kamu minta duit sama saya 30 juta gitu. Kalau saya mau, kalau saya tidak berani, tentu saya akan minta lagi ke rekanan, benar nggak? Ya kan? Kasih dulu anak pedoi 30 juta. Itu orang mau turun itu. Aduh, payah. Yang pasti ada lagi terjadi pengurangan volume pekerjaan. Ya kan? Nah, sehingga muncul lagi korupsinya. Pas diperiksa lagi, ya dibuat lagi laporan hasil pemeriksaan. Wah, ternyata terjadi ya kecurangan dan sebagainya. Nah, itu Ibu berani sekali. Jadi Ibu sangat berani waktu itu. Jadi mereka itu tidak senang lah dengan Ibu karena saya berani menolak. Karena apa? Bayangin kalau dibiarkan seperti itu, wah berapa kerugian keuangan negara. Karena dari hasil survei itu bahwa uang pengadaan yang ada ya yang dilakukan oleh PNS itu sepertiganya itu dikorupsi. Seperti itu. Bisa ya teman-teman dipaham ya? Jadi nanti mental peminta-minta, mental pencurinya itu dihilangkan. Kalau ada di dalam nama kita perjalanan dinas kemudian kita tidak turun, mohon maaf, jangan masukkan nama saya. Ya, seperti itu. Karena kita tidak tahu nama kita dipasang, orang lain yang ambil duitnya. Kita juga enggak pergi. Kita yang masuk, cacatlah nama kita. Rekam jejaknya. Oh, ini si ini ikut perjalanan ini melakukan perjalanan dinas palsu bla 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 bla. Pengembalian ke kas negara sekian juta. Wah, nama kita jadi cacat. Jadi kita harus terus menjaga nama baik kita nanti. Begitu ya, teman-teman semua? Bisa ya?
Oke, itu tadi berkaitan dengan isu kontemporer. Jadi isu-isu banyak ya. Jadi sekali bagaimana kita bisa mampu bertahan untuk kita tidak terlibat ya, dan bagaimana kita mampu mencegah terjadinya permasalahan yang sudah disebutkan tadi oleh teman-teman semua. Bisa ya? Oke. Nah, Bu Fatma silakan. Bu Fatma raise hand itu. Kenapa Bu Fatma? Bu Fatma raise hand tapi sudah mati ininya, layarnya mati itu. Nih, minta maaf Ibu, error. Oh ya, silakan. Ya, ini saya mau bertanya, apa jelas ini Ibu? Ya, jelas, silakan. Terima kasih Ibu. Kata Ibu tadi kan untuk menghindari yang namanya korupsi seorang PNS karena mungkin dari segi faktor gaji dan tunjangan yang memang mungkin. Terus yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah boleh seorang PNS itu berbisnis maksudnya dengan cara mendirikan sebuah perusahaan sekelas PT atau CV dengan akta nama PNS itu sendiri? Iya, baik. Jadi nanti teman-teman yang pasti kita tidak bekerja, jadi gini, misalnya Anda punya perusahaan, terus ada pengadaan, terus perusahaan kita yang kerjakan, ya nggak boleh dong, karena itu berkaitan dengan jabatan yang kita punya. Bisa dipahami nih? Ya, Anda bisa berwirausaha silakan, tapi jangan Anda kaitkan dengan Anda punya tugas jabatan, kewenangan yang dipunya. Ya, jadi misalnya ada pengadaan ATK, terus kita punya perusahaan pengadaan ATK, semua kita di situ, nggak boleh, karena ada unsur monopoli dan sebagainya, nggak boleh gitu ya. Nah, itu karena berkenaan dengan kewenangan yang kita punya. Jadi teman-teman silakan nanti. Jadi misalnya saya nih, saya seorang widaiswara gitu ya. Saya nggak punya kewenangan dengan pengadaan barang jasa, ya kan? Iya kan? Kemudian saya punya perusahaan pengadaan, ya enggak masalah. Karena saya enggak punya kewenangan ke sana. Saya bisa jualan perusahaan saya ke semua penyedia semua rekanan bisa saja, dan saya ikut lelang dan sebagainya bisa gitu. Tapi tidak berkenaan dengan kewenangan yang saya punya. Bisa dipaham ya? Iya, ada masalah gitu. Bagaimana dengan seperti itu. Jadi jangan sampai di kantorku banyak nih pengadaan, saya mau bikin perusahaan nih, perusahaan CV ini, sudah pengadaan dia semua gitu. Itu enggak boleh karena itu masuk monopoli juga kayak gitu. Kemudian akhirnya ada unfair gitu ya, tidak fair lagi untuk seleksinya, untuk penyedia jasa kayak gitu, enggak boleh seperti itu ya. Itu melanggar. Jadi kita boleh silakan berwirausaha teman-teman ya, buka banyak sekali usaha yang bisa kita buka gitu ya. Teman saya kemarin tuh dia buka peternakan ayam. Dia itu bisa beli mobil, bisa keliling dunia, traveling dari jasa dia membuka ternak ayam kayak gitu. Dia berdayakan orang-orang di kampung gitu. Jadi dia melakukan pemberdayaan masyarakat. Dia dapat income dari situ. Kalau gaji mah tidak bisa, dia bilang, Kak, dia bilang mana cukup gajiku. Anakku 5, dia punya anak 5. Anakku 5, dia bilang, Kak, istriku tidak kerja, istriku cuma ibu rumah tangga biasa, saya enggak kasih kerja, padahal istrinya ini master gitu, S2, lulusan S2, saya enggak kasih istriku kerja, soalnya siapa yang ngurusin anakku 5 memang, gaji dari PNS mana cukup, ya sudah dia buka, dia munculkan jiwa wirausaha, dia bikin peternakan ayam, akhirnya dia kemarin itu dia baru pulang dari Korea, dia bawa istrinya, anaknya, dia bisa kesana kemari tanpa harus korupsi. Ya, seperti itu. Jadi munculkan jiwa wirausaha, tapi membuat usaha jangan yang berkenaan dengan kita punya tugas kewenangan yang kita punya. Karena nanti pas diaudit, ini kenapa ini enggak boleh gitu ya. Jadi silakan berwirausaha, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk menambah penghasilan supaya kita terhindar dari namanya perilaku korupsi itu. Ya teman-teman ya. Supaya Indonesia ini bisa masuk zona hijau gitu, jangan merah terus.
Jadi munculkan itu karena teman-teman ini siapa suruh masuk jadi PNS, so tahu gajinya kecil, boro-boro masuk ke PNS, iya kan? Harusnya teman-teman jadi pengusaha kalau mau kaya gitu. Jadi kalau PNS itu harus hidup sederhana, kita harus hidup sederhana. Kalau PNS itu dia sederhana, harus hidup sederhana biar tidak kita terhindar dari perilaku korupsi itu. Pak Fajrin, silakan. Kesempatannya diberikan. Saya di sini bukan untuk melakukan pertanyaan, tapi sedikit saran atau masukan terkait masalah mengenai bagaimana untuk menghilangkan atau mengurangi sebagian dari tindak pidana korupsi ini, baik itu di lingkungan ASN atau pejabat. Berkenaan dengan tugas dari BKPSDM yang menangani aparatur, baik itu di bagian pengembangan, sekiranya mungkin kalau saya tidak tahu Ibu, kalau macam dari BKPSDM yang melakukan PIM itu seperti PIM atau naik jabatan selalu memberikan materi sosialisasi atau apa yang berkenaan dengan integritas. Saya cuma sarankan baiknya mungkin kayak seperti BKPSDM provinsi yang bekerja sama dengan BKD daerah selalu melakukan kegiatan rutin, baik itu apakah itu 6 bulan sekali atau setahun sekali, baik itu di kegiatan PIM atau memang khusus kegiatan untuk masalah pemberian sosialisasi atau pemaparan ini ke daerah-daerah, khusus tugas untuk integritas ini di lingkungan ASN ini. Seperti itu Bu, artinya kita kan selalu memberikan mengingatkan untuk selalu berintegritas dalam bertugas sebagai ASN. Kalau kan namanya kita selalu mengingatkan, artinya ASN ini kalau ada baru terngiang-ngiang lagi kita bawa dalam lingkungan sehari-hari di dalam kantor kerja, bahwa tindakan-tindakan ini ternyata baru-baru kita dapat materi seperti ini langkah-langkah ini yang baik, ini tidak. Artinya kan dalam bersikap di dalam pekerjaan kita selalu melihat hal-hal yang positif, di arah-arah yang positif sesuai koridor seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajrin. Iya, jadi teman-teman semua, jadi pelatihan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk kita terhindar dari korupsi itu bisa kita lakukan link kerjasama gitu ya. Kalau membentuk integritas, ya lewat pelatihan oke gitu ya. Jadi cuman pelatihan itu kan kita cuma dapat knowledge saja, ya kan? Kita cuma dapat knowledge-nya saja bahwa tidak boleh begini, aturannya begini. Sekarang yang kita perlukan itu adalah seeding ya, kita tanam nilai, kemudian kita lakukan pembiasaan. Pembiasaan yang pertama yang kita lakukan adalah menolak aja dulu. Itu. Kalau cuman pelatihan integritas adalah ini, jangan selesai itu, ya kan? Tapi bagaimana kita mulai membiasakan diri untuk mengangkat tangan menolak pemberian, itu dulu deh. Kan kita ada budaya ucapan terima kasih, ya kan? Ada orang datang urus berkas, ini terima kasih Bu untuk pembeli pulsa, ini Bu pembeli bensin, ini Pak untuk pembeli rokok. Sekarang yang teman-teman mulakan sekarang itu adalah menolak, mohon maaf Pak, saya tidak bisa terima. Supaya kita bisa nih masuk WBK, wilayah bebas korupsi. Gitu, ya, nolak aja dulu. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu akan terbentuk karakter. Jadi kita karakter untuk menerima pemberian itu sudah tidak ini lagi, dan mental peminta-minta sudah hilang. Nah, itu insya Allah teman-teman bersih. Kalau ibu ini ya teman-teman, saya ini memegang anggaran banyak sekali. Saya ini dulu itu kepala bidang pendidikan dasar gitu ya. Jadi anggaran yang saya pegang itu lebih 100 miliar. Ya, dana DAK ya 36 miliar, dana DID 28 miliar gitu ya. Belum dana APBD, belum dana Blogrant, belum dana hibah Australia gitu. Banyak sekali dana yang Ibu pegang ya. Nah, ini itu saja pertama yang kita lakukan, membiasakan diri untuk menolak. Bu, ini pekerjaan sudah selesai, ucapan terima kasih. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa, saya sudah dibayar kemarin. Ada honor KPA-nya saya sebagai kuasa pengguna anggaran, saya ada dapat honor. Mohon maaf ya Pak, gitu.
saya enggak terima gitu. Tapi kalau yang lain, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, murah rezeki lagi Bapak, gitu ya. Jadi itu dulu, mulakan dulu dari situ. Permulaan itu adalah membentuk karakter kita itu adalah dengan membiasakan dulu dari hal-hal yang kecil-kecil aja dulu. Ya, mengapa negara Singapura itu bisa menjadi salah satu negara yang bersih dari korupsi di dunia? Salah satu contohnya adalah mereka punya perilaku pelayan publik ya khususnya itu sangat luar biasa. Mereka tidak pernah menerima yang namanya ucapan terima kasih gitu. Ya. Jadi ibu cerita, ibu pernah ke Singapura 3 orang, saya dengan teman saya itu ya. Jadi kami naik taksi Argo biasa itu ya. Kemudian bayarnya itu $50. Ya, $50. Jadi di sana kan mahal tuh ongkos taksinya gitu ya. Bukan $50, harga taksi itu bayar Argonya itu $45. Nah, uang saya $50 ya. Jadi $50. Terus saya bayar si sopir, si drivernya itu saya kasih uang $50. Terus dia bilang, aduh Bu, bisa kasih uang pas gitu ya, saya enggak punya kembalian $5. Jadi saya katakan, not $5 for you. Dan saya bilang, kamu sangat bagus di dalam memberikan pelayanan. Jadi dia bukan hanya sekedar sopir, tapi pada saat jalan itu dia menerangkan, oh ini Bu gedung ini namanya Melayan Park, ini ya. Dia jelaskan, jadi dia kayak berfungsi sebagai tour guide juga pada saat itu. Sehingga kami bertiga ini sangat puas dengan layanan dia. Jadi saya kasih tahu sama teman saya ya, Bu Hindun sama Bu Anti, kita kasih aja sisanya yang $5 itu gitu. $5 itu sekitar berapa ya? 5 kali 12.000. Sekitar 75.000 lah sisa uang itu ya. Kita kasih saja karena kita sudah keliling ini Singapura, kemudian dan kita sangat puas dengan layanan yang dia berikan. Tidak apa-apa, kayak tip lah untuk tips dia untuk hasil kerjanya dia bagus melayani kami. Tahu enggak teman-teman, pada saat saya kasih saya bilang, $5 for you, for your kindness gitu ya, for your politeness gitu ya, your hospitality gitu ya, untuk melayani, give the best service for us kayak gitu. Nah setelah itu kami turun, itu tahu enggak, dia cepat-cepat tukar duitnya di McD di situ, kemudian dia cepat-cepat kejar kami, dia kembalikan duit $5. Coba. Mereka punya perilaku bahwa ya saya sudah mendapatkan ongkos $45 gitu. $5-nya saya enggak perlu gitu, karena saya sudah dapat dari $45 itu. Nah, itu dikejar kami itu. Padahal kami sudah turun jalan karena saya pikir sudahlah dia ngambil duitnya karena dia enggak punya kembalian ceritanya. Sama sekali kita enggak perhatikan kalau dia turun. Ternyata dapat. Sekarang coba direkod. Oke Bu, udah. Makasih Bu. Oke. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita masih punya waktu ya. Ini tidak ada lagi nih yang mau tampilkan rencana aksinya, nanti Ibu periksa ya. Tapi ada 2 tadi yang untuk nilai bela negara ada 5 saja. Jadi teman-teman nanti boleh perbaiki yang ada 6 ya. Karena tadi ada beberapa yang 6. Jadi cuma 5 saja ya, dari mulai cinta tanah air sampai punya kemampuan awal bela negara. 5 saja nanti diperbaiki. Siap. Ya, kemudian ada 2 titipan juga tadi Ibu ya untuk rencana aksinya untuk cinta tanah air dan sadar berbangsa bernegara. Silakan nanti ditambahkan. Nah, sekarang kita masih punya kira-kira waktu kita kurang lebih setengah jam ya teman-teman ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit. Kita selesai 12.15 ya. Saya ingin teman-teman di 30 menit ini
ya, membuat yang namanya isu dalam jabatan sekarang ini ya, isu kan untuk penugasan isu itu kan nanti hari Senin ya teman, Senin ya. Oke, Senin. Nah, sekarang dalam waktu 30 menit ini saya ingin teman-teman merumuskan isu-isu ya di dalam dalam tugas teman-teman semua ini, isu-isunya yang berkenaan dengan teman-teman punya tugas. Anda rumuskan, jadi ada 10 orang ini ya, Anda buatkan di satu PPT. Ya, di dalam satu PPT. Jadi nanti diskusi di sini selama 30 menit. Kemudian Anda rumuskan masing-masing orang ini isunya apa yang ada di dalam unit tugasnya masing-masing. Kemudian Anda rumuskan 10 orang itu dalam satu PPT. Nanti yang koordinir ini Pak Robi ya. Jadi nanti sebutkan di situ namanya, misalnya Buspa, apa isunya gitu ya. Buatkan dalam PPT. Boleh diskusi dalam grup ini. Ya, nanti sebentar ya, sekitaran 20 menit teman-teman kerja, sebelum 10 menit berakhir teman-teman bisa perlihatkan ke saya, nanti supaya saya bisa lihat isu apa yang diangkat untuk kita bahas bersama nanti di hari Senin, insya Allah. Bisa ya Pak Robi ya? Pak Robi kayaknya ininya bermasalah juga nih jaringan. Bisa kedengaran suara saya Pak Robi? Pak Firman deh, Pak Firman, dengar suara saya? Kedengaran Pak Firman, suara saya Pak Firman? Kedengaran ya? Ya, oke. kedengaran. Ya, saya kasih waktu 20 menit ya teman-teman. Anda rumuskan isu yang ada di tugas jabatan masing-masing, jadi tuliskan di PPT-nya, nanti sebentar 10 menit sebelum berakhir, Ibu ingin Anda tampilkan. Bisa? Silakan ya. Silakan nanti Pak Firman yang pandu, boleh langsung buatkan PPT-nya nanti diskusi. Oke. Saya ini dulu ya, ini dulu stop video Ibu ya, silakan dikerjakan dulu. Bu, maaf Bu, mau bertanya. Iya, silakan. Ibu, ini kalau yang untuk tadi yang Ibu bilang ini, kita mau share masing-masing atau kita kirim ke Firman? Atau bagaimana? Kirim ke Firman saja, cuman satu saja, cuman mau tahu saja isunya saja, nanti dibuat di PPT-nya. Nanti tinggal Pak Firman yang menyebutkan. Nanti untuk penjelasan masing-masing nanti di hari Senin. Oh, begitu. Ya, oke. Silakan ya. Ya. Permisi Bu. Iya, silakan. Ini Bu, saya pakai HP Bu, dan ini tadi mau HP. Siapa yang bisa? Bu Ulfa saja deh. Silakan. Yang pasti nanti ada yang ada yang share, kasih lihat ke Ibu ya. Silakan ya teman-teman ya, 20 menit saja waktunya. Ya, silakan kirimkan isunya di kolom chat nanti supaya saya bisa tulis di PowerPoint. Oke, terima kasih. ini untuk dibahas hari Senin.
Sudah selesai? Sudah? Bu, yang lain belum mengirim. Ah, iya. Sudah selesai teman-teman? Belum Bu, masih ada 5 Siapa orang lagi? ke 6 orang kayaknya Bu. Masih 6 orang. Iya Bu. Oh, masih banyak. Itu apa memang isunya belum di ini baru mau dipikirkan sekarang ceritanya nih teman-teman. Isunya ini atau masalah jaringan Bu Ulfa? Enggak Bu. Mereka belum kirim, ada beberapa orang. Oke. Coba ditampilkan Bu Ulfa siapa saja yang sudah kirim. Sudah ditaruh di PPT ya? Ya, coba langsung di-share saja. Oke, jadi nanti teman-teman di sini Pak Robi ya, Pak Robi rencana ambil percepatan sistem pelayanan pembuatan AK1, AK2 bagi pencari kerja. Isunya ya. Kalau isu itu nanti itu biasanya dalam bentuk kalimat negatif ya nanti teman-teman ya.
Jadi ini berarti gagasannya ini kayaknya ya, yang teman-teman tuliskan ini gagasannya. Gagasannya kalau Pak Robi ini gagasannya percepatan sistem pelayanan pembuatan AK1, AK2 bagi pencari kerja. Nah, kalau Rahayu ini sudah tepat ini. Jadi isunya keterlambatan pelaporan perkembangan usaha BUMDes oleh pengelola. Nah, ini jadi isu itu biasanya dalam bentuk kalimat negatif. Nah, di sini juga penertiban bangunan liar yang tidak sesuai tata ruang. Oh ya, ini boleh nih. Ya, jadi ketidaksesuaian bangunan liar dengan tata ruang boleh isunya. Ini database kondisi rumah ibadah, sasaran program yang belum diperbaharui. Boleh, silakan ya Pak Firman. Nanti kita lihat ya analisisnya di hari Senin. Kemudian optimalisasi tingkat kehadiran keluarga, sasaran keluarga Poktan. Nanti dibuat untuk Bu Irma nanti dibuat kalimatnya dalam bentuk kalimat negatif gitu ya. Jadi seperti ini, seperti contoh Bu Rahayu itu. Keterlambatan pelaporan perkembangan usaha BUMDes gitu ya. Kemudian yang Pak Robi juga nanti isunya nanti diperbaiki ya. Jadi apa di sini kayaknya ini Pak Robi ini apa nih gagasannya nih yang ada di sini. Nanti seperti itu. Jadi nanti teman-teman semua isu ini berarti isu yang berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan tugas masing-masing ya, berkaitan dengan tugas pokok atau kewenangan yang dipunya di jabatan kita, itu yang dibuatkan isu analisis isunya seperti itu ya teman-teman. Nanti yang sisanya 5 orang juga nanti mengikut ya, jadi nanti dia punya apa ini isu itu usahakan dalam kalimat yang negatif gitu ya. Kalau misalnya sini percepatan sistem pelayanan ini enggak tahu nih isunya apa gitu ya. Mungkin saja ini ide gagasan pemecahan isu. Boleh stop sharing Bu Ulfa, nanti teman-teman yang lain juga seperti itu. Silakan, iya. Jadi nanti teman-teman yang lain juga nanti isu yang apa ini yang ditampilkan itu biasanya dia dalam bentuk kalimat negatif ya. Jadi misalnya rendahnya ini, belum optimalnya ini, terlambatnya ini, apa pokoknya dalam bentuk negatif kalimatnya. Nanti susun bagus-bagus di tabel APKL-nya, kemudian dianalisis gitu ya, kemudian nanti masuk di tabel USG-nya, kemudian nanti kita masuk lagi di tabel Fishbone-nya. Teman-teman juga bisa selain Fishbone kalau misalnya tidak memakai Fishbone, misalnya main mapping bisa juga, silakan. Tapi Ibu lebih sukanya kalau teman-teman itu pakainya Fishbone untuk menganalisis penyebab dari suatu isu. Nanti gagasannya kayak tadi Pak Robi itu kan itu kayaknya ide gagasan. Gagasannya itu muncul dari mana? Dari 5M 1E-nya itu. Nanti silakan ya dibuat ya teman-teman semua. Jadi kan itu penugasan ada yang apa nih? Ada yang kelompok dan ada yang individu ya. Nanti individunya silakan nanti kita presentasi masing-masing nanti di hari Senin, insya Allah. Bisa teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Aman, clear ini penugasan? Aman ya, Pak Robi ya? Oke. Bagi kalau sudah aman semua ini teman-teman, ini saya sebentar lagi mau mengajar lagi PKA. Tadi saya mengajar di apa ini PKA ini banyak yang dari Morowali yang ikut, ada 15 orang pejabat-pejabat Morowali yang ikut tadi pagi, sempat Ibu ajar dari pagi sampai jam 10. Jadi nanti ini sebentar ini lagi Ibu mau masuk lagi mengajar mereka nih. Ada 41 orang para pejabat di administrator gitu yang sebentar lagi jam 1 Ibu ajar gitu. Oke, Pak Marvel tadi raise hand. Silakan Pak Marvel. Iya Bu, terkait tugas yang bela negara tadi Bu, kan katanya ada perbaikan. Apakah itu kita perlu submit ulang lagi? Nah, tidak perlu, tidak perlu. Nah, tidak perlu. Jadi tidak perlu teman-teman submit ulang. Cuman kan ini ceritanya rencananya itu kan teman-teman mau laksanakan. Ya kan, mau laksanakan setiap hari, maka yang ke-6 itu dihilangkan saja gitu, karena memang kita sudah ada revisi modul dari 6 itu jadi 5 saja, jadi teman-teman laksanakan yang 5 saja. Oke, Pak Marvel ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman dunia? Sudah menyala lampu kah di sana? Sudah.
Oke, sudah. Ini kemarin juga teman-teman yang di Banggai Laut, harusnya saya mengajar hari Sabtu ini mereka, tapi karena mereka hari ini mati lampu se-Banggai Laut, maka Ibu sudah mengajar kemarin, jatahnya diambil kemarin. Seperti itu. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, teman-teman, mungkin Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Masih adakah yang ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, nanti kalau begitu kita ketemu lagi nanti hari Senin untuk mempresentasikan tugas isu-isu, analisis isu kontemporer. Dan nanti insya Allah kita akan, Ibu jelaskan lagi kesiapsiagaan bela negaranya nanti hari Senin. Karena insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu. Bisa ya teman-teman semua ya? Oke deh, baik teman-teman semua, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, nanti kita ketemu lagi hari Senin, dan Ibu tutup sesi pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waspina atas alokasi waktunya dalam pembelajaran lanjutan agenda 1 di siang hari ini. Terima kasih juga kepada peserta yang telah memberikan perhatiannya dari tadi jam 10 sampai dengan jam 12 lebih dari 10 menit ini. Baik, untuk mengakhiri agenda 1 di sesi pada siang hari ini, saya persilakan Pak Robi untuk kembali memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mungkin sebelum kita selesaikan sesi kita saat hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa melalui agama Islam. Yang lain mohon dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Allah telah memberikan kami ilmu, pendidikan yang telah diajarkan. Semoga kami cepat menyerap materi dari yang hari ini yang telah diajarkan Ibu Dr. Aspina. Ya Allah, berikan kami kesehatan dan keselamatan, jauhkan kami dari segala macam penyakit untuk bisa selalu mengikuti Zoom meeting yang telah dilakukan BPSDM, dan kami bisa lulus semuanya. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rowi. Terima kasih juga untuk teman-teman. Jangan lupa absen sore, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di hari Senin. Ada pembinaan sikap perilaku. Jadi kita cukupkan saja pertemuan kita di hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Tidak ada yang mau ditanya terkait hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan? Tidak ada? Izin tanya Pak. Ya. Yang untuk MOOC, itu kita batas waktunya sampai tanggal berapa ya? Ada di Kolabjar itu, nanti saya cek sebentar. Oh ya, oke Pak. Terima kasih. Saya Pak. Iya. Ini Pak. Yang merekam silakan di stop record dulu.